4 bulan kita nggak ibadah ya, secara offline maksud saya. Kita hanya beribadah secara online dan pasti beda ya. Pasti beda. Ibadah cuma nonton di layar handphone kita dengan sinyal yang kadang putus-putus ya, baru nonton sebentar anaknya nangis ya, dan macam-macam. Sama dibandingkan saudara kumpul ada di tempat ini, kita all in semua, roh, jiwa, tubuh, masuk hadirat Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Saya percaya sesuatu yang ajaib Tuhan akan kerjakan buat setiap orang di tempat ini saat ini. Amin. Haleluya. Anda percaya? Sejak dari kemarin, saya mau ngomong sama saudara, sejak dari kemarin saya sudah berdoa sama Tuhan, orang-orang yang datang di ibadah perdana ini, hari ini terima berkat spesial. Terima anugerahnya spesial, terima jawaban doanya spesial. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara, siapkan diri saudara ya untuk terima sesuatu yang spesial dari Tuhan pada sore hari ini. Dan ada beberapa hal saya perlu sampaikan sama saudara. Ya, di dalam ibadah kita ini kita akan menjalankan protokol kesehatan yang saya yakin saat saudara masuk sampai dengan sekarang Anda sudah bisa merasakan ya, gereja kita ini adalah salah satu gereja dengan protokol kesehatan paling ketat. Ya, saudara melalui semua proses-proses itu. Kenapa? Karena kita mau ibadah yang berkelanjutan. Oke, nggak jangka pendek, tapi kita mau ini berkelanjutan. Karena itu kita tertib ya saudara, sepanjang ibadah ini mohon kerjasamanya bisa terus menggunakan masker. Dan yang luar biasa ini saya lihat di sini bukan cuma masker plus face shield juga. Jadi ini jemaat yang tertib, jemaat yang taat, dan karena ketaatan ada berkat yang spesial buat kita semua. Amin. Ya. Dan saya perlu beritahukan juga kepada saudara bahwa pembukaan ibadah kita ini yang offline baru ibadahnya aja. Dan itu pun baru 3 kali. Jam 10.30, jam 1, dan jam setengah 4. Ya, baru 3 kali itu ibadahnya. Di luar itu masih online. Jadi kelompok sel masih online. Terus kemudian Pondok Daud juga masih online. Dan semua aktivitas yang lain masih online. Termasuk permohonan-permohonan doa dan konseling juga masih online. Nah, kadang mungkin saat ini juga di antara saudara ada yang hadir. Sebenarnya saudara rindu untuk didoakan mungkin secara khusus oleh saya atau Pastor Nita. Saudara rindu untuk kami doakan. Ya, dan memang itu belum dimungkinkan sekarang ya, karena semuanya masih situasi seperti ini. Tapi justru dari situasi ini Tuhan munculkan anugerah gitu. Jadi kita akan kombinasikan antara ibadah offline kita ini dengan pelayanan online. Jadi bagi Anda yang rindu pelayanan konseling atau saudara rindu kita doakan secara khusus, saudara bisa direct message DM ke JSM, Jonathan Setiawan Ministries ya. Dan nanti sesudah ibadah saya di kantor saya bersama Pastor Nita, kita akan doa buat permohonan doa yang masuk di JSM. Jadi Anda bisa kirimkan di Facebook atau di Instagram. Ya, nanti tim JSM akan membantu saya mengirimkan permohonan doa saudara. Dan kita akan berdoa buat saudara. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang mendengar doa. Dan dia Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Jadi hari ini saya tahu, bukan cuma saya percaya, saya tahu banyak orang di tempat ini akan terima mujizat, keajaiban, dan jawaban doanya. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, karena ibadah ini saudara pakai masker dan pakai face shield, saya tidak bisa melihat wajah saudara sejelas biasanya. Ya, jadi saya nggak tahu apakah saudara senyum, apakah saudara gimana, saya juga nggak ngerti. Saudara ngomong amin pun teredam dengan maskernya, teredam juga sama face shieldnya, jadi kedengarannya cukup pelan dari sini. Kalau boleh saya mau mohon kerjasama saudara, ya mulai sekarang
sepanjang ibadah, sepanjang khotbah ini, kalau Anda ngomong amin, aminnya sambil angkat tangan gini. Ya, jadi amin. Satu tangan boleh, dua tangan boleh. Amin. Coba kita praktek dulu. 2, 3. Amin. 2, 3. Amin. Lebih keras. 2, 3. Amin. Kita kasih tepuk tangannya, boleh meriah buat Tuhan kita. Yes. Nah, saudaraku, saya langsung masuk aja dalam firman Tuhan ya, karena di ibadah kita yang new normal ini juga kita disarankan supaya tidak waktunya, durasinya tidak seperti biasanya. Jadi kita potong hampir separuh ya. Jadi kita langsung masuk di dalam firman Tuhan. Hari ini dan sepanjang bulan Juli ini saya akan membagikan kepada saudara satu pesan firman Tuhan yang saya tahu ini yang Tuhan sedang kerjakan mulai bulan ini, yaitu angin profetik Roh Kudus. Ini pesan yang saya mau bagikan sama saudara, angin profetik Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya apa artinya? Yang pasti ini bukan angin biasa, bukan angin jasmani, apalagi angin AC. Tapi ini adalah angin ilahi. Dan saudara harus mengerti, ketika angin ilahi berhembus, dia membawa sesuatu yang ilahi. Jadi kalau di tempat ini selama ibadah ini ada angin ilahi yang berhembus, maka sesuatu yang ilahi pasti terjadi dalam hidup saudara. Dan ada yang percaya akan terjadi itu dalam hidup saudara. Amin. Mari kita baca dulu ayat yang sangat terkenal di Yeskiel 37. Kisah yang sangat terkenal tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan. Yeskiel 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Sampai di situ. Jadi pada waktu itu Yeskiel dikuasai roh Allah, terus dia dikasih penglihatan. Dalam penglihatan itu Tuhan bawa dia ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Apa artinya buat saudara dan saya? Ya, ini bicara tentang lembah. Saudaraku, hari-hari ini sangat banyak orang kalau harus mendeskripsikan keadaan hati mereka, satu kata, kayaknya ada di lembah. Oke, berapa banyak orang yang sedang down dalam hidupnya? Berapa banyak orang yang sedang seolah-olah ada di lembah, sukacitanya ada di lembah, damai sejahteranya ada di lembah. Ya, kalau harus mendeskripsikan tentang kehidupannya sekarang seolah-olah ada di lembah. Mungkin enggak semua, tapi sangat banyak. Sangat banyak yang kondisinya mungkin kalau cerita pekerjaan seolah-olah seperti di lembah. Secara keuangan ordernya seperti di lembah. Itu yang dialami banyak orang. Kesehatannya, keluarganya, kehidupannya seperti di lembah. Dan orang kalau di lembah kelamaan terus menerus lama-lama jadi kering. Makanya di lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering. Hidupnya jadi kering kerontang. Jadi letih, lesu, capek sekali dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang yang, saya nggak tahu dengan saudara, tapi ada orang-orang yang sering sekali selama 4 bulan ini kehilangan tidur nyenyaknya. Malam nggak bisa enak tidur ya, hati gelisah terus, bingung mau ngapain dalam kondisi yang seperti ini. Ya, karena penuh dengan ketidakpastian. Seolah-olah kayak serba tidak pasti dan semuanya itu terjadi di luar kendali kita. Mau ngerjain apa, mau ngelakuin apa juga, kan ini semua di luar kendali kita. Jadi banyak orang keadaannya seperti yang dilihat oleh Nabi Yeskiel pada waktu itu, yaitu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Itu keadaan banyak orang sekarang. Mari kita baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang
mengetahuinya. Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan ngomong sama Yeskiel, bisa nggak tulang ini dihidupkan kembali? Berarti tulang itu mati apa hidup? Mati, kondisinya mati. Dan kita harus ngerti, sebagian dari mereka matinya karena terbunuh pedang. Bisa jadi ada yang mati karena sakit penyakit. Ada mungkin yang mati karena kelaparan, ada mungkin yang mati karena bencana, berbagai penyebab. Tapi yang saya percaya, ada sebagian di antara mereka yang matinya bukan karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, tapi matinya karena ketakutan. Banyak orang saudaraku dicekam ketakutan. Dan itu begitu mengeringkan mereka sampai mematikan banyak sisi dalam hidup mereka. Saya bacakan dulu Lukas 21 ayat 26. Kita lompat dulu ke sana, nanti balik ke Yeskiel lagi. Saya bacakan buat saudara, terus begini. Orang akan mati ketakutan. Jadi matinya bukan terbunuh pedang atau karena sakit penyakitnya itu sendiri, ya. Tapi matinya karena apa? Ketakutan. Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini yang terjadi, dunia sedang goncang. Dan banyak orang, saudaraku, mengalami ini. Takut dan cemas berhubung dengan segala sesuatu yang terjadi. Berapa banyak kerusakan yang timbul di zaman sekarang ini bukan karena wabahnya, bukan karena virus coronanya sendiri, tapi karena ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Akhirnya ekonominya jadi mati. Akhirnya seolah-olah pengharapannya mati. Impiannya, visinya mati, semangatnya mati. Jadi matinya bukan karena wabahnya sendiri, tapi karena ketakutan, kecemasan berhubung dengan apa yang sedang menimpa bumi. Ini yang terjadi dan ini sudah dikasih tahu di dalam firman Tuhan sebelumnya. Nah, kalau sempat di hati saudara ada yang namanya ketakutan, saya ajak kita menyadari semua ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Oke, karena Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. No. Jadi saya berdoa semua ketakutan kita dilenyapkan saat ini. Semua tidur yang sempat kita hilang sebelumnya, mulai malam hari ini tidurnya dikembalikan dalam hati saudara, damai sejahtera dan sukacita dan ketenangan dipulihkan dalam hati saudara. Mulai malam hari ini sukacita Tuhan kembali melimpah di dalam hatinya. Amin. Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, yang Tuhan berikan roh yang membangkitkan kekuatan. Mulai hari ini bangkit kekuatan saudara. Bangkit pengharapan saudara. Bangkit semangat saudara. Itu roh yang Tuhan berikan. Jangan mau menerima roh yang lain. Terima roh yang dari Tuhan. Roh yang membangkitkan kekuatan. Mulai ibadah ini kebangkitan terjadi. Mulai ibadah ini kebangkitan dalam pekerjaan terjadi. Kebangkitan dalam keuangan terjadi. Kebangkitan dalam kesehatan terjadi. Kebangkitan dalam kehidupan rohani dan pelayanan terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Ya, nah itu keadaan yang dilihat oleh Yeskiel yang Tuhan tunjukkan sama Yeskiel. Pertanyaannya, apa yang Tuhan ngomong sama Yeskiel? Ketika dunia dalam kondisi seperti itu, banyak orang bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan. Karena di kondisi seperti sekarang ini semua orang sedang bingung. Coba Anda lihat, pemimpin-pemimpin berbagai negara bingung. Ya, bupati-bupati, wali kota bingung. Mau buka, tutup, buka, tutup. Saudara kalau dengar berita pusing sendiri. Ya, saya sudah berhenti dengar berita manusia, saya dengar berita surgawi. Saya dengar berita firman Tuhan karena pandemi di setiap zaman itu ada. Wabah di setiap zaman itu, setiap generasi ada. Tapi firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mau katakan sama saudara, pandemi ini pasti berakhir. Pandemi yang katanya nggak ada kapan sampai selesainya, pasti selesai. Kenapa? Karena mulai bulan ini sesuatu yang ilahi Tuhan kerjakan. Angin Roh Kudus, angin profetik, angin ilahi berhembus.
Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara mau ngerti apa yang Tuhan ngomong sama kita, apa yang perlu dan bisa kita lakukan di masa seperti ini, Anda dengarkan pesan Tuhan untuk Yehezkiel. Nanti saudara tahu apa yang harus Anda lakukan. Siap semuanya? Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Lalu firman-Nya kepadaku. Ini yang Tuhan perintahkan sama Yehezkiel. Apa kata Tuhan? Bernubuatlah. Semuanya katakan bernubuat. Sekali lagi katakan bernubuat. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku, ini Yehezkiel, bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Jadi bernubuat itu diperintahkan. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya. Lihat, urat-urat ada. Padahal tadinya sudah habis, sudah mati kan. Uratnya sudah nggak ada. Tiba-tiba sekarang ada. Dan dagingnya tumbuh. Tadinya sudah kehilangan daging-dagingnya. Sekarang dagingnya tumbuh padanya. Kemudian apa? Kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Tapi perubahan sudah terjadi. Ya, kuncinya dimulai dari apa? Bernubuat. Sejak 2 tahun yang lalu, saudara dan saya, kita gereja, sudah diajari tentang kuasa perkataan nubuat. Kuasa deklarasi profetik. Doa profetik. Saya mau ngomong sama saudara, itu bukan kebetulan. Karena 2 tahun kemarin Tuhan persiapkan untuk momen seperti sekarang. Karena kalau nggak diajari dulu, kita nggak ngerti gimana ngelakuinnya. Yehezkiel, saudaraku, dia seorang nabi. Dia tahu apa artinya bernubuat. Dan bernubuat itu punya kuasa. Dan dia mulai bernubuat. Walaupun yang dilihat semuanya kering. Walaupun yang dilihat semuanya cuma tulang. Tapi dia bernubuat hidup. Dia bernubuat uratnya ada. Dia bernubuat, ayo muncul daging lagi. Dia bernubuat, ayo ditutupin kulit. Dia bernubuat apa yang secara jasmani tidak dia lihat. Kebalian yang dia lihat, dia nubuatkan kebangkitan dan pemulihan. Dan seperti yang dia nubuatkan, seperti deklarasi profetik yang dia perkatakan, maka terjadi. Saya mau ngomong sama saudara, ini momen terbaik kita deklarasikan. Sementara dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman, tapi bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, ada terang Tuhan yang datang, ada kemuliaan Tuhan yang terbit. Sementara dunia sedang resesi, tapi Anda pemulihan. Pemulihan. Mari saya nubuatkan. Angkat tangan saudara seperti ini. Anda yang selama 4 bulan sempat mengalami kerugian, sempat mengalami kehilangan kesempatan. Saya mau nubuatkan sebelum akhir tahun 2020. Total recovery. Pemulihan total terjadi dalam hidup saudara. Bahkan pemulihan 2 kali lipat. Bahkan saya katakan ini, pemulihan 7 kali ganda terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi itu. Bahkan saudaraku, saya sedang menerima kesaksian bukan cuma 2 kali lipat, bukan cuma 7 kali ganda. Ini sudah ada banyak yang ngalami. Di tengah-tengah kita Tuhan kerjakan perbuatan yang ajaib, gak masuk akal. Pemulihannya bukan cuma 2 kali lipat, 7 kali ganda, unlimited. Saya belum nggak punya waktu untuk menyaksikan kesaksian, mungkin minggu depan ya, karena ini ibadah perdana awal ya. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan dulu.
buat saudara. Tapi saya mau katakan, tidak terbatas yang Tuhan bisa kerjakan. Walaupun yang terjadi kerugian, deklarasikan pemulihan, deklarasikan berkat, deklarasikan kesembuhan, deklarasikan pertobatan, deklarasikan terobosan, deklarasikan kemenangan. Waktu Anda deklarasikan perkataan profetik, kuasa Tuhan bekerja. Maka tadinya tulang, sekarang muncul urat. Tadinya sudah habis, sekarang dagingnya tumbuh lagi. Berkat yang engkau terima bukan berkat tulang-tulang aja. Tapi berkat yang daging-daging, yang tebal-tebal, yang gemu-gemu. Tuhan curahkan, yang bagus-bagus Tuhan karuniakan dalam hidup saudara. Saya tahu di ibadah ini, saya ngerti ibadah ini lebih spesial dari sebelum-sebelumnya. Saya rasakan gerakan Roh Kudus di hati saya. Saya tahu ada orang-orang di sini yang percaya dan mengimani setiap perkataan ini. Dan jadi itu, terima dalam nama Yesus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan suruh untuk dilakukan. Dan Yeskiel lakukan itu, perubahan terjadi. Cuma begini, di kalimat terakhir yang kita baca ayat 8 tadi, semuanya sudah terjadi, tetapi mereka belum bernafas. Ya mungkin ini juga yang sebagian dari kita sempat ngalami. Saudara 4 bulan ini sudah coba pakai doa profetik, deklarasi profetik. Dan mungkin sudah ada perubahan. Tapi kok belum sampai gimana? Kok belum sampai breakthrough yang besar? Kok rasanya masih kayak gini gitu, ya? Apa yang harus kita lakukan? Karena ditulis di sini, mereka belum bernafas. Mari lanjutkan ayat yang ke-9. Ini petunjuk berikutnya. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah, sama. Tapi kali ini nubuatnya lebih spesifik. Ya, bukan sekedar nubuatan pemulihan terjadi, muncul daging, muncul urat. Kali ini lebih spesifik. Bernubuatlah kepada nafas hidup. Semua katakan nafas hidup. Oke, nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai, diulangin lagi nih. Nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Jadi disuruh nubuat lagi, tapi nubuatnya spesifik. Yaitu kepada nafas hidup. Bukan sekedar daging tumbuh, kulit muncul, urat tidak ada. Tapi nubuatnya nafas hidup. Sudah tahu nggak, di dalam bahasa Inggris ditulis nafas hidup itu sebagai the wind. Dalam bahasa aslinya kata yang dipakai ini adalah ruah. Ruah itu sering diterjemahkan dalam Alkitab sebagai 2 kata. Yang pertama sering diterjemahkan sebagai angin. Yang kedua sering diterjemahkan sebagai roh. Karena roh itu kayak angin gitu. Ya, jadi kadang diterjemahkan angin, diterjemahkan roh. Saya percaya Yeskiel disuruh bernubuat kepada ruah itu. Yeskiel disuruh bernubuat dengan angin Roh Kudus. Itu angin profetik, itu angin ilahi. Dan ketika angin ilahi itu berhembus, maka sesuatu yang ilahi, yang tadinya belum bisa terjadi, akan terjadi. Itu yang dialami oleh Yeskiel. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, jangan hanya menubuatkan mujizat keuangan, jangan hanya menubuatkan mujizat pemulihan keluarga, jangan hanya menubuatkan mujizat kesembuhan ilahi. Mulai hari ini nubuatnya lebih spesifik. Sepanjang bulan ini saya ajak saudara, nubuatnya lebih spesifik. Nubuatnya angin profetik Roh Kudus berhembus. Angin ilahi Roh Kudus berhembus. Kenapa? Karena kalau angin itu berhembus, maka apa yang tadinya tidak bisa terjadi akan terjadi. Kebangkitan yang tadinya belum bisa terjadi akan terjadi. Terobosan yang tadinya kecil-kecilan, perubahannya sedikit-sedikit, kali ini perubahan total, perubahan besar-besaran, mujizat di semua sisi, semua dimensi. Karena kalau angin Roh Kudus berhembus, semuanya jadi sendiri.
akan terjadi dalam hidup orang-orang yang ada di tempat ini. Angin Roh Kudus berhembus, angin profetik, angin ilahi yang membuka pintu-pintu yang tertutup, yang mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal, berhembus dalam hidup saudara. Terima itu dalam nama Yesus. Oh, tepuk tangannya boleh yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang Anda butuhkan lebih dari mujizat itu angin Roh Kudus. Oke, karena kalau angin Roh Kudus berhembus, semuanya jadi sendiri. Semuanya jadi sendiri. Ya, ini ibadah spesial nih. Akan banyak kesaksian muncul dari ibadah ini. Akan banyak orang di sini Anda terima impartasi ilahi dalam hidup saudara. Amin. Nah, ketika angin itu berhembus saudaraku, ada sesuatu yang berikutnya yang Tuhan kerjakan. Ketika angin itu berhembus. Kali ini kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, perhatikan, seperti apa? Tiupan angin keras. Masih ingat gak saudara, ini yang tadi kita baca di zamannya Yehezkiel, di lembah itu, angin itu yang berhembus. Angin yang sama muncul 2000 tahun yang lalu, pada hari Pentakosta ada tiupan angin keras. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis sebagai rushing mighty wind. Tiupan angin keras yang dahsyat. Ini angin profetik, angin ilahi, angin Roh Kudus. Yang terjadi di zaman Yehezkiel terulang kembali pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat ketika angin itu berhembus, apa yang terjadi. Saya lanjutkan, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya yakin saat ini, gak perlu nunggu nanti, saat ini angin itu sedang berhembus. Di seluruh ruangan di tempat ini angin itu sedang berhembus. Wow, saya rasakan itu sungguh-sungguh. Ya, ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka, apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ternyata ketika angin itu berhembus 2000 tahun yang lalu, maka berikutnya yang terjadi ada api yang menyala. Angin berhembus, api Roh Kudus menyala. Wow. Itu yang akan terjadi saat ini. Api itu akan dinyalakan kembali dalam hidup saudara, dalam hati saudara, di dalam kehidupan roh setiap orang di tempat kita. Api Roh Kudus menyala. Menyala. Yang mungkin saudara ngalami seperti murid-murid Yesus. Sempat dong, karena murid-murid Yesus melihat Tuhan Yesus disalibkan mati. Kayaknya nggak berdaya, kayaknya kalah. Mereka tercerai-berai, mereka dikejar-kejar. Kalau ketangkep bisa mati juga. Tergoncang. Bukankah itu yang dialami banyak orang Kristen? Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, imannya sedang tergoncang. Karena seolah-olah, wow ini semua begitu mengerikan ini. Yang terjadi seolah-olah kalah. Kayak zaman itu seolah-olah Tuhan Yesus kalah. Tapi tidak. Yesaya 60 itu mencatat, memang bumi dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Tapi dengarkan baik-baik, Anda akan lihat saksinya nanti. Ya, akan muncul terang kemuliaan Allah yang dahsyat dan yang ajaib akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Karena itu nyalakan apimu, kobarkan api saudara. Karena angin itu berhembus, maka apinya menyala. Dan setiap zaman punya momennya di mana angin itu berhembus. Ya, di zamannya Yehezkiel itu momennya tiba ketika Yehezkiel disuruh bernubuat, maka momen ilahi itu datang. Angin itu berhembus. Saudara mau angin itu berhembus dalam hidupmu? Dalam keluargamu? Saudara mau angin itu berhembus dalam pekerjaan keuangan saudara? Kesehatan saudara, anak-anak saudara, gereja kita, saudara mau?
harus bergerak secara profetik, ngikuti instruksi ilahi Tuhan. Instruksi ilahi buat Yeskiel suruh bernubuat. Itu yang harus kita lakukan. Bernubuat. Bernubuat. Bernubuatnya bukan sembarangan. Bernubuatnya khusus. Selama bulan ini semuanya bernubuat. Angin Roh Kudus berhembus. Angin Roh Kudus berhembus. Angin Roh Kudus berhembus. Nubuat saudara. Nubuat. Mungkin orang lain yang gak ngerti yang kita ngomongin pikir mungkin buat mereka gak masuk akalnya apa sih. Tapi nanti Anda akan lihat. Kalau Roh Kudus yang berkarya. Angin itu berhembus. Yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Amin. Buat murid-murid Yesus, momen ilahi itu terjadinya. Angin itu berhembus karena mereka taat perkataannya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia ngomong sama murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana dulu, tunggu di loteng atas di Yerusalem. Berdoa, nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Disuruh doa. Masalahnya 500 yang dengar pesan itu, tapi pada hari Pentakosta yang kita baca baru aja, yang kumpul di loteng atas di Yerusalem cuma 120. Seolah-olah kok jadi sedikit ya, yang kumpul kok jadi sedikit ya. Kayak sekarang ibadah kita ya karena masa seperti ini harus social distancing ya, kapasitasnya berkurang jadi 1/4 ya. Seolah-olah kok jadi sedikit ya, tapi yang sedikit saudara dengar petunjuk dari Tuhan, Anda ikuti dan taat. Kita nantikan, kita berdoa, kita deklarasikan angin Roh Kudus berhembus. Saya yakin itu yang terjadi di hari Pentakosta. 120 yang sedikit itu. Di situ angin berhembus, angin Roh Kudus berhembus, api itu menyala dan di situ terjadi revival besar. Kegerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dilahirkan di situ dan Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi kalau secara jasmani kita ngelihat kok sekarang ibadahnya kapasitasnya jadi sedikit ya. Saudara tunggu. Karena ini sedang Tuhan kerjakan. Ini semua prosesnya Tuhan. Ini akan terjadi revival, kegerakan yang besar. Dan saya tahu Jakarta ini tempat akan mengalami revival besar-besaran yang dalam skala belum pernah terjadi sebelumnya di kota ini. Akan dimulai dari tahun 2020 ini. Sementara dunia dalam kegelapan. Tapi kita akan melihat terang kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ini. Amin. Nah sekarang kalau kita mau angin Roh Kudus berhembus. Karena kita harus mengikuti instruksi dari Tuhan. Instruksi buat Yeskiel adalah bernubuat. Instruksi buat murid-murid Yesus adalah berdoa di loteng atas di Yerusalem. Instruksi buat kita apa? Ya, jelas sekali saudaraku. Pesan Tuhan untuk 2020 ini adalah Yesaya 60. Akan banyak yang alami Yesaya 60. Tapi saudara jangan lupa, Yesaya 60 diawali dengan sebuah instruksi. Bangkitlah, menjadi teranglah. Coba Anda renungkan, seumpama ruangan ini semuanya gelap. Gimana supaya kita bisa bangkit jadi terang? Kita jadi terang gimana? Kalau apinya menyala. Seperti yang dialami murid Yesus. Ada lidah-lidah api di atas setiap kepala mereka. Wow. Jadi disuruh bangkit jadi terang, disuruh menyala kembali. Saya mau sampaikan pesan profetik buat saudara. Gak boleh kelamaan suam, gak boleh tetap padam. Hari ini hari kebangkitan saudara. Hari ini bangkit dan menyala kembali. Hari ini nyalakan api doamu kembali. Yang kemarin-kemarin doanya cuma asal-asalan, biasa-biasa, gak waktunya lagi. Anda mau Yesaya 60, bangkit nyalakan api doa saudara kembali. Yang kemarin doanya cuma biasa-biasa karena sudah 4 bulan ibadah online, kita cuma di rumah ngeliat aja. Jadi doanya kadang-kadang cuma diem aja nonton. No, bukan waktunya seperti itu. Bangkit menjadi terang, nyalakan api doa, bahasa roh yang kuat, nyalakan api puasa saudara kembali. Yang sudah sempat suam-suam kuku, ini waktunya bangkit dalam iman. Nyalakan api puasa saudara kembali. Nyalakan api kelompok sel saudara kembali. Nyalakan api ibadah saudara kembali. Nyalakan api pelayanan saudara kembali. Ketika saudara bangkit menjadi terang, itu pesan profetiknya. Anda ikuti pesan profetik itu, Anda akan melihat angin itu berhembus. Dan ketika angin itu berhembus, buat saudara yang percaya,
tahun ini Yesaya 60 akan Tuhan buat itu jadi dan membuat orang-orang terheran-heran karena di masa yang paling tidak mungkin Tuhan nyatakan kuasanya paling besar, paling dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Memang nggak bisa sama ya online sama offline. Saya selama 4 bulan rekaman di studio ibadah online nggak pernah bisa khotbah gini. Khotbahnya sama kamera. Tapi saya tahu di ibadah ini ada impartasi yang kuat. Anda bisa rasakan itu. Dan saya tahu orang-orang di sini sudah dipilih secara khusus untuk mengalami Yesaya 60. Tahun kemuliaan Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Ya, saya mau ngomong begini. Di Yesaya 60 itu benar ada kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi Anda harus ingat, di Yesaya 60 itu, kegelapan dan kekelamannya dicatat cuma sedikit. Anda baca ulang nanti di rumah. Itu cuma sedikit. Bagian besarnya, kemuliaan Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa. Kelimpahan seberang laut. Ini berita baiknya. Kalau kegelapan dan kekelaman yang sedikit, sekarang sedang terjadi dan itu menghebohkan seluruh dunia. Betapa luar biasanya, besarnya, raksasanya, kemuliaan, terangnya yang akan disinarkan dalam hidup saudara. Kalau Anda percaya dan Anda mengikuti instruksi ilahi dari Tuhan, Anda bangkit menjadi terang, Anda nyalakan apimu kembali, maka engkau akan melihat Yesaya 60 tergenapi, jadi milik saudara. Yang percaya mari bangkit berdiri, mari bangkit berdiri. Saya ajak saudara, mari kita lakukan instruksi ilahi ini. Ya, seperti yang Tuhan suruh Yesaya lakukan. Disuruh bernubuat. Disuruh deklarasi profetik. Saudara jangan nubuat mujizat dulu ya. Oke? Kali ini yang Tuhan suruh nubuatnya adalah angin itu berhembus. Angin ilahi berhembus. Yang mau angin ilahi berhembus, angkat 2 tangan saudara. Ikuti kata-kata saya. Katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Berhembuslah. Berhembuslah. Angin profetik. Angin profetik. Angin ilahi. Angin ilahi. Berhembus. Mari semuanya berdoa. Seperti Yesaya, Anda membuatkan angin itu berhembus. Dari utara. Dari selatan, dari timur, dari barat, dari keempat penjuru matahari berhembus, berhembus, berhembus. Angin ilahi, angin profetik, ruang nafas hidup itu berhembus, 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 berhembus. Sehingga momen ilahi yang terjadi pada zaman Yesaya, momen ilahi yang terjadi pada zaman Pentakosta saat ini terulang kembali. Angin yang sama itu berhembus. Ya rala wala 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 wala. Oh rala wasyara la wala wala. Syara la wasyara la. Oh rala wasyara la. Syara la wala wala. Ya ya. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang, terima hembusan angin Roh Kudus, angin ilahi, berhembus, 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 berhembus. Orala wasyara, Jesus, Jesus, Jesus. Ya. Yang kedua, saudara, ketika angin itu berhembus, apinya menyala. Apinya menyala.
Saya mau katakan sama saudara, apinya dalam hidupmu harus menyala. Api itu nggak boleh padam. Saudara harus bangkit jadi terang, bangkit nyalakan api. Doamu nggak boleh padam, puasamu nggak boleh padam, komitmen nggak boleh padam, ibadahmu nggak boleh padam. Mulai hari ini saya deklarasikan, hari kebangkitan itu terjadi. Hari kebangkitan iman terjadi. Mulai hari roh saudara menyala. Mari angkat dua tangan saudara, ikuti kata-kata saya. Dalam nama Yesus. Lebih kuat, dalam nama Yesus. Api Roh Kudus menyala. Mari semuanya berdoa. Menyala, 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 menyala. Api doa menyala. Api ibadah menyala. Api komitmen kita sama Tuhan menyala. Api pelayanan menyala, menyala, menyala. Ya, ya, ya. Orala wasyara lawala wala. Api itu menyala. Menyala, biarlah rohmu menyala. Menyala, 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 menyala. Orala wasyara lawasya. Orala wasyara. Jesus, Jesus. Amin. Ini waktunya. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari. Terang saja. Mari tepuk tangan. Ini waktumu. Mari tepuk tangan. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari. Amin, 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 amin. Tuntunan ilahi. Mari yang terakhir, yang terbaik, katakan ini waktumu. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Revival terjadi. Yesaya 60 digenapi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan.